Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wira di channel Kisah Warganet. Untuk cerita kali ini, ada cerita yang berjudul Tujuan Akhir. Siapa itu di gerbong belakang? Bagi teman-teman yang mau baca ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Daripada penasaran dengan ceritanya, mari masuk ke ceritanya. Sedikit latar belakang dulu ya. Aku tinggal di Cibinong sama keluarga. Aku juga masih semester 6 kuliah di salah satu universitas di Depok. Dan aku punya keluarga besar dari mamaku yang rata-rata di Jakarta, termasuk nenekku. Jadi tiap lebaran atau ada pemilu, aku sering ke Jakarta sama adik, mama, dan bapak. Waktu itu aku agak lupa, tapi ya jelas di bulan Maret, aku sakit demam berdarah dan tipes yang mengharuskan aku untuk dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit itu aku dirawat 1 minggu. Setelah 1 minggu, aku ngerasa badan udah agak enakan, walaupun gak sepenuhnya sembuh. Akhirnya aku keluar dari rumah sakit, dan itu pas banget, 2 hari sebelum lebaran. Di rumah ternyata kondisi badanku lama sekali pulihnya. Akhirnya tanteku, sebut aja Tante Yuni, dari Jakarta nelpon, nyaranin untuk dirawat di rumah nenekku aja di Jakarta. Karena di sana juga banyak orang yang bisa ngerawat aku. Cuaca yang gak sedingin di Cibinong juga. Ditambah di sana ada pengobatan alternatif, kenalan dari tanteku ini. Karena aku ngerasa badan yang gak sanggup perjalanan jauh ke Jakarta, akhirnya aku nunda-nunda terus pergi ke sana. Ujung-ujungnya aku ke Jakarta itu setelah lebaran selesai, pas badan udah sanggup. Dulu belum seribet sekarang kalau naik kereta. Harus tes COVID, vaksin segala macam. Walaupun dulu virus udah masuk ke Indonesia. Disinilah awal mula hal-hal aneh terjadi. Aku gak bisa pastiin mereka ini maunya apa. Tapi kayaknya tubuh dan mental aku yang lagi lemah banget. Jadi mereka ngikutin aku selama di Jakarta. Awalnya aku maksain logis mikirnya, tapi di akhir cerita kayaknya ini udah ada yang gak beres. Karena aku sendirian ke Jakarta, aku sering banget lapor-lapor ke orang terdekat aku, terutama sama pacar aku, yang kebetulan kita LDR waktu itu. Jadi kayak orang pacaran pada umumnya aja, suka ngirim pap foto lagi di mana. Aku sih biar cepet aja, jadi ngevideoin sama ngefoto hal random di depan aku, nunjukin aku di mana dan lagi apa, yang penting jelas gitu. Awalnya ya oke-oke aja, pas pacarku ini lihat foto dan segala macemnya yang aku kirim. Singkat cerita, nyampelah aku di stasiun tujuan akhir di Jakarta. Di sana masih banyak orang yang mau berebut pulang kampung padahal udah kelar lebaran. Stasiun rame, gak kayak hari biasanya. Di situ posisinya abis maghrib jam 6 di Jakarta. Dari stasiun aku dijemput kakak sepupuku, langsung dianterin ke tempat beli obat alternatifnya ini. Gak expect sih, sampai sana penjualnya gelagatnya agak aneh. Ngeliatin aku gak kayak ngeliatin orang-orang pembeli yang lain. Pengobatan ini bukan pijat-pijat gitu ya, tapi jual sejenis minuman herbal yang harus diracik fresh gitulah. Habis beli obatnya, aku cus ke rumah nenekku. Terus kakak sepupuku bilang gini, gak tahu bercanda apa gimana, "Wi, lu sakit bukannya kurus malah tambah berat?" Aku ketawa-ketawa aja bilang, "Banyak kempes kali." Ya udah, begitu doang. Aku juga gak mikir aneh-aneh. Sampailah di rumah nenek. Ternyata ada saudara aku, sebut aja Tante Vio. Kebetulan punya bayi yang bakal nginep juga di rumah nenekku sampai beberapa hari. Tapi pas masuk, hawa di rumah nenekku ini agak beda. Aku hafal banget suasana rumah ini. Selain plafon yang tinggi, di sini banyak lubang angin. Harusnya di sini adem, tapi justru sekarang di sini singup, pengap, lembab, panas. Begitu dah. Aku sampai tanya, "Abis ada tamu kesini, Mbah?" Tanya aku gitu ke nenek. Katanya, "Ya itu Tante Vio. Dia juga kemarin datangnya. Belum ada yang datang lagi hari ini," kata nenek aku. Aku diem aja sih, mungkin akunya kecapean, dan langsung aja masuk ke kamar nenekku yang udah disiapin. Aku tidur sama nenek. Iya. Sebelum istirahat, aku mandi. Di situ udah jam setengah 9 malam, kira-kira. Jadi kamar mandi yang aku pakai ini
kamar mandi nenekku. Lokasinya di dalam kamar dia. Jadi mbahku saat itu di luar kamar. Kamar itu kosong pokoknya. Di dalam kamar mandi aku dengar ada orang lagi ngobrol seru banget. Sampai ketawa-ketawa berisik itu. Awalnya aku senang, ternyata ada keluarga yang datang lagi pra-lebaran. Aku keluar pakai anduk doang. Pura-puranya ambil baju. Pas aku lihat ternyata sepi. Gak ada siapa-siapa di dalam kamar. Hening. Aku penasaran. Akhirnya keluar kamar. Ngintip dari pintu kamar. Ruang tengah dan ruang tamu pun kosong. Kayaknya bener. Lagi pada di teras. Atau di kamar masing-masing. Aku lanjut mandi cepat-cepat. Karena awalnya juga udah gak enak. Karena udah capek banget. Aku tidur. Dan kebangun jam 3-an. Sebelum bangun aku mimpi ngelihat sosok silet cahaya terang. Bentuk manusia. Posisi dia duduk di TV. Nenekku sambil makan sesuatu. Waktu aku dekati, sosok itu ngelurin tangannya, yang di sana dia nawarin buah salak sama jeruk. Sebenarnya aku pengen ambil, tapi terlalu lama mikir. Ditarik lagi tangan sosok itu, dan gak lama dia pergi. Akhirnya aku bangun, gak ngerasa pengen pipis, lapar, atau ketakutan. Akhirnya aku ke dapur buat ambil minum. Di dapur aku minum sambil agak bengong-bengong, liatin meja makan. Di situ aku lihat satu tambah kecil, isinya buah jeruk busuk dan salak yang udah berlendir. Awalnya lihat bingung, kenapa masih disimpan buah ini. Tapi akhirnya aku merinding bukan main pas lihat di sebelahnya ada buah pisang yang masih sehat, gak busuk. Iya, aku langsung mikir buah jeruk dan salak itu betul-betul dipegang atau dimakan sosok silet yang ada di mimpiku. Logikanya aja sih, satu tambah sama pisang, tapi pisangnya gak apa-apa. Pengen bergerak tapi rasanya untuk nelan air yang aku minum pun susah. Keringat dingin langsung menjalar di tubuhku. Sampai akhirnya tenagaku kuat. Aku laris jadi-jadinya ke kamar. Oh iya, aku tidur sama nenekku. Mungkin waktu aku loncat ke atas kasur, nenekku agak kebangun. Sampai paginya nenekku tanya, "Kenapa semalam kamu?" Aku cuma pura-pura bingung aja, biar gak bahas kejadian semalam. Aku jadi takut ke dapur. Tapi akhirnya siang itu, aku memberanikan diri ke dapur. Karena dorongan lapar. Aku lihat seluruh meja makan, jeruk dan salak semalam, gak ada di tambah kecil itu. "Tante, jeruk sama salak semalam mana?" Tanya aku ke Tante Vio, yang lagi siapin susu untuk anaknya. Sebelum Tante Vio jawab, harapanku Tante Vio ngejawab, "Lah, sejak kapan ada salak sama jeruk di sini? Atau seenggaknya, ya udah habis dimakan." Aku berharap kejadian semalam cuma halusinasi aja. Tapi, dibuang tadi sama nenek, kan busuk. Jawab Tante Vio santai. Makin fix pikiran jelekku kalau yang semalam itu betulan terjadi. Dan kayaknya bukan mimpi biasa. Dari situ badanku mulai gak enak lagi. Mungkin karena shock yang bertubi-tubi. Dan semalam aku mandi pakai air dingin. Belum selesai panik, aku cek HP, yang maksudnya mau berkabar dengan pacarku. Di sana aku lihat, dia beberapa kali chat. Di chatnya dia bilang, di foto yang aku kirim, ada keanehan. Terutama pada foto gerbong belakang kereta pulang kampung, alias kereta sebelah, yang aku tumpangi. Di sini pacarku kirim gambarnya. Aku langsung merinding lagi, dan beberapa kali zoom foto itu, buat ngeyakinin diri sendiri kalau itu bukan sosok pocong. Aku gak tahu sih ini beneran pocong apa enggak. Tapi di saat itu aku percaya, mungkin karena lagi ngerasa panik. Aku cuma bisa nelan ludah berkali-kali tanpa mau cerita ke siapapun. Aku orang yang malas banget mikirin hal mistis. Jadi aku cuma beradu argumen sama pacarku aja. Dan dia juga akhirnya bisa menenangkan aku kalau mungkin itu cuma bayangan atau benda putih yang digantung. Beres soal foto, singkat cerita udah masuk waktu maghrib. Alias hari kedua di rumah nenek ini, aku benar-benar dibuat bingung. Bahkan orang seisi rumah dibuat bingung. Jadi sore itu, sepupuku Januar, berusia 8 bulan, selesai dimandikan mamanya, Tante Vio, dan ditidurin di ruang TV sendirian. Tante Vio-nya nyiapin makanan di dapur sama nenek, dan Tante Yuni. Posisinya di rumah cuma ada aku, nenek, Tante Vio,
Tante Yuni, dan anaknya Tante Vio. Suami Tante Vio, om kandungku, lagi pergi ada keperluan. Aku di kamar nenek, main HP, dan santai-santai aja. Pintu kamar juga aku tutup. Tiba-tiba, aku dengar suara Tante Vio dari arah dapur bilang, "Tawa-tawa aja sih dedek, betah ya?" Sambil teriak. Tante Vio mulutnya emang agak cablak, alias suaranya kencang kalau ngomong. Aku masih biasa aja. Gak lama ada suara omku di ruang TV, lagi main sama anaknya. Aku masih biasa aja main HP, sampai ada suara benda jatuh kenceng banget, disusul suara anak Tante Vio nangis. Aku cepet-cepet keluar dari kamar, langsung ke ruang TV. Aku ngeliat di situ Tante Vio yang langsung gendong anaknya, dan Tante Yuni yang sesumbar bilang, "Gimana sih ini Ilham? Masih untung gak kena kepala." Sambil memungut botol sirup setengah pecah yang entah dari mana sumbernya. Aku masih keheranan dan ngelihat ke sekeliling ruangan, berusaha mikir logis dari mana botol itu jatuh. Posisi sepupuku ini jauh dari meja, bahkan lemari. Gak mungkin botol sirup sampai ada di situ kalau bukan dibawa sama manusia. Di situ entah keluargaku gak ada yang ngeh atau sadar dari mana tuh botol, atau emang udah tahu ini gak beres, tapi pada diem-diem aja. Aku pun milih untuk diem aja. Akhirnya sepupuku udah gak tenang. Aku balik ke kamar dan tanteku balik ke dapur. Gak lama dari situ aku dengar suara motor. Itu omku. Aku yang langsung connect ke kejadian tadi, langsung lari ke teras dan nyerbu omku dengan pertanyaan. "Ini baru pulang, gak lihat nih kehujanan? Di Jaktim hujan. Ngapain udah pulang terus pergi lagi?" "Om bener-bener baru pulang nih," kata omku. Aku dan omku akhirnya masuk ke rumah. Omku masih mengenakan jas hujan, pergi ke dapur untuk ke kamar mandi, ngelepas jasnya. Waktu masuk ke dapur, aku bisa jelas banget ngelihat muka heran dari tante-tanteku dan nenekku. "Ham, lu baru sampai?" kata Tante Yuni. "Iya, tadi di Jaktim hujan, ternyata sampai sini kering. Kenapa sih?" kata omku yang juga kebingungan. "Tadi si Januar main sama siapa dong?" kata Tante Yuni. "Tadi jelas banget aku di kamar dengar suara om lu lagi main sama Januar," kata aku yang langsung diiyakan Tante Vio juga. "Iya mas, aku kira tadi juga kamu udah pulang," jelas Tante Vio. Karena makin gak karuan perasaan kita, akhirnya makan malam kita santap tanpa nikmat. Nenekku akhirnya nyuruh kita untuk sholat isya bersama dan dilanjut tadarusan sebentar. Malam itu kita luapin kejadian yang barusan dan berusaha biasa aja, biar besok pagi kami evaluasi. Aku akhirnya cerita kejadian ini ke pacarku. Aku punya firasat ini ada sangkut pautnya dengan foto dan sosok yang ada di mimpiku kemarin malam. Tapi segalanya dibantah sama pacarku ini kalau itu bersangkutan, tanpa alasan yang logis juga. Tapi aku paham, mungkin dia gak mau memperkeruh keadaan. Malam itu aku tidur normal dan bangun sedikit lebih cepat, sekitar jam 5:30 pagi. Aku lihat HP dan scroll HP sebentar. Tanpa sadar, aku ketiduran lagi sekitar jam 7. Di tidurku yang kedua ini, aku mimpi yang aneh lagi. Aku lihat di kaki kasur nenekku, ada bapak-bapak pakai baju rapi. Warnanya biru dongker dan ada sedikit ornamen emas di pundaknya. Rambutnya kelihatan coklat emas, kulitnya pun pucat. Aku bingung, siapa orang ini? Keluargaku Jawa, gak ada satupun di antara kita berkulit cerah pucat. Semua sawo matang dan rambutnya hitam. Mungkin orang ini sadar aku kebangun. Dia pun perlahan menunjukkan mukanya. Seorang laki-laki bule melihat datar ke arahku. Aku takut, tapi gak bisa menggerakkan badanku sedikit pun. Dalam hati, anjing nih orang, mau apa sih? Tapi aku lihat dari gerakan bibirnya, seolah dia mau bicara. Dan dia bicara, tapi gak kedengaran omongan apa. Lama dia diam natap aku tanpa makna. Mataku juga seolah dipaksa untuk memandang wajahnya yang dingin. Gak lama dia keluarin sebuah senjata dari kantung jas biru dongkernya. Dia nunjukin sebuah keris. Iya, keris. Aku juga bingung, kenapa bule ini punya keris. Terus dia nunjuk ke arah satu lemari yang entah maksudnya apa.
Setelah itu dia senyum, berdiri dan pamit berjalan keluar kamar. Waktu badanku bisa digerakkan, aku bangun. Kagetnya, ini udah setengah 11 siang. Terasa waktu mimpi tadi, cepat banget. Tapi ternyata, aku udah tidur lagi 4 jam. Aku cepat-cepat bangun dan bantu-bantu nenek beraktivitas. Iya, aku juga nggak enak. Udah nginep tapi kerjanya cuma tidur. Di tidur aku yang panjang ini, berasa badan pada linu. Aku yang so kuat ini, akhirnya cerita ke nenekku. Setelah cerita sampai akhir, nenekku cuma ketawa dan menepuk pundakku beberapa kali. Dia nyuruh aku untuk sholat duhur. Aku nurut aja. Selesai sholat, nenekku kembali nenangin aku supaya jangan terlalu dipikirin. Jangan takut sama jin atau semacamnya. Itu hal biasa katanya. Aku agak gak puas sama jawaban nenekku. Sorenya di hari itu, aku beli lagi minuman obat alternatif itu. Kemarin aku beli minumannya 45.000, tapi ini jadi 55.000. Aku bilang sama penjualnya, "Gak kelebihan pak, naik ya harganya." Kata aku agak bingung dan kesal. "Mbak, ini minumannya udah saya kasih beberapa rempah tambahan. Nanti setelah minum, ibadah ya, dzikir dan ngaji. Kalau bisa, nanti minta temani sama orang-orang sekitar. Jangan pernah sendirian ya," kata penjualnya sambil terus meminta maaf. Aku jadi agak gak enak. Sebetulnya kenapa harus ditambah rempah dan gak boleh sendirian? Aku tanya lagi dengan penjualnya, kenapa? Kata penjual minuman ini, "Mbak fisiknya lemah, gitu juga batinnya. Jadi mungkin Mbak habis pergi jauh, ada yang ikut. Tapi Mbak masih selalu sadar dan gak kesurupan. Karena Mbak punya penjaga yang mungkin gak gitu kuat, tapi mampu melindungi." Jelas penjual itu. Aku yang masih gak paham, tapi antrian di belakang masih banyak. Ya udah, aku kasih uangnya dan pulang ke rumah nenek. Sampai di rumah aku minum yang tadi aku beli. Aku sholat dan dzikir. Aku ikuti perintah penjual tadi. Aku ngerasa gak enakan mulai sore itu sampai besoknya. Tapi ternyata gangguan gak berhenti sampai di hari terakhir sebelum aku pulang. Aku pulang karena bener-bener udah gak tahan dan kesel banget harus berhadapan sama hal mistis. Baru juga sembuh, harus ada urusan lain lagi. Jadi malam sebelum aku pulang, aku lihat ada banyak sekali kecoa. Kayak hama karena banyak banget. Ngumpul di bawah kolong kursi ruang TV. Kursinya tuh kayak kursi makan, yang tinggi dan ada busa di dudukannya. Aku yang geli banget, di situ langsung teriak, manggil omku untuk basmi kecoanya. Omku pun sempat kesal, karena mungkin di antara kami ada yang buang sampah makanan sembarangan. Tapi gak ada satupun yang mengaku. Sudah bersih, beberapa jam kemudian di kolong bangku itu ada lagi kecoa yang mengerubung. Karena kesal, kita sepakat gak ada yang boleh duduk di kursi itu, supaya kecoa gak balik lagi. Udah dipasang kapur barus juga. Sampai tengah malam aku dengar Tante Yuni teriak. Kita semua serempak keluar kamar, ngelihat ke arah ruang TV. Bener aja, Tante Yuni ngelihat di situ kecoanya balik lagi. Bahkan kapur barusnya seolah gak mempan ngusir kecoa itu. Kita rame-rame di ruang TV, bertanya-tanya sama kejadian beberapa hari ini yang aneh. Sampai omku bilang, "Nih ada bekas dudukan, pasti ada yang suka buang sampah di kolong kursi," kata omku kesal. "Ya lo lihat sendiri Ham, tadi kan lo keluar serempak. Gue juga baru lewat, mau ke kamar mandi. Gua gak duduk di sini," kata Tante Yuni. Kita semua diam. Aku cuma memandangi lekukan di busa kursi itu, seperti bekas diduduki seseorang. Karena udah capek seharian kami beraktivitas, selesai bersihin kursi itu, kita semua tidur. Pagi harinya omku bengong di depan kursi itu, beberapa kali memegang-megang bagian busanya. Aku tanya, "Kenapa om? Rusak?" "Ini busa kalau dipencet balik kok. Ini kenapa lakukan duduknya masih awet dari semalam?" kata omku dengan polosnya. Aku yang langsung mikir kemana-mana, langsung pingsan saat itu juga. Bangun-bangun udah sore, dan di situ aku lihat adik laki-lakiku menjemput. Aku langsung siap-siap mengemas baju dan pulang malam, itu juga ke Cibinong dengan adikku. Sebelum pulang, omku nyaranin hal yang sama, untuk terus berdoa dan berzikir. Jangan sampai bengong dan selalu ditemani, kecuali waktu tidur.
Omku juga bilang waktu aku pingsan dibopong ke kamar. Tante Vio yang lagi gendong Januar itu menyaksikan. Januar di situ nangis kejer banget sambil nunjuk-nunjuk arah kursi itu. Omku berasumsi ada sesuatu yang duduk di atas kursi itu, entah apa. Akhirnya karena kesal, omku membuangnya. Entah di mana kursi itu sekarang. Dan omku nelpon adikku satu-satunya ini untuk jemput aku aja. Aku pokoknya harus pulang dijemput. Nggak boleh sendirian naik kereta. Oh ya, setelah itu beberapa bulan kemudian, nenekku berani cerita soal apa yang terjadi sama aku. Nenekku bilang hal yang sama dengan tukang minuman herbal yang aku beli. Katanya aku diikuti sama sosok penghuni yang ada di stasiun tujuan akhir itu. Stasiun ini ada dari zaman Belanda. Bangunannya masih dilestarikan. Bahkan bangkernya pun masih dijaga dan dirawat. Bangker ini pun ternyata panjangnya sampai ke daerah K. Jadi pintu kamar bangker ini ya di stasiun ini dan di stasiun yang ada di K. Sampai sekarang aku nggak tahu apa maksud sosok yang ngasih aku buah salak dan jeruk. Dan aku juga berasumsi kalau sosok bule yang aku lihat dalam mimpi itu adalah yang ikut aku dari stasiun sampai ke rumah nenekku. Aku juga pernah ketemu sama teman kerja dari bapakku yang bilang kalau penjagaku seorang kakek tua yang mirip dengan almarhum kakekku. Ada yang bilang juga penjagaku berbentuk sebuah senjata yang itu diperkirakan bentuknya seperti keris. Aku nggak tahu juga maksudnya orang Belanda yang memegang keris dalam mimpiku itu apa. Aku sampai sekarang juga malas buat cari tahu karena ini pengalaman paling nggak layak buat diingat-ingat. Ya udah, di treat ini aku ceritain untuk sekedar jadi memori dan pembelajaran supaya kalau lagi sakit, mending didampingi kemanapun kalian pergi. Berdoa dimanapun kalian berada. Itulah akhir cerita dari tujuan akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.